Udah adem 325.000 pula. Jika di kolom komentar banyak yang bertanya, Bang, tolong rekomendasiin helm di bawah 500.000 dong. GM G1 merupakan iterasi atau kolaborasi lanjutan dari abangnya NHK N1 Series, di mana perbedaannya terletak jelas pada harganya, inner shell, berat, jumlah ukuran, visornya, spoilernya, dua fitur rahasia, warna-warna yang available, dan gimana karakter angin yang mengalir di dalam. Itu perbedaannya banyak loh. Tahun baru, helm baru, sebentar lagi lebaran, ini merupakan open face terbaru dari brand helm GM. Dia nggak nyombongin kacanya, spoilernya, ataupun inner linernya, tapi pamer ventilasi, dan ventilasi. 2D plus fan air intake turbo with anti-vortex turbulence. Buat saya sendiri dengan kondisi Indonesia/Jakarta yang makin naik tahun makin panas, upgrade fitur ventilasi adalah langkah yang brilian. Fitur yang bikin G1 jadi helm yang berbeda dari yang lain. Cuma karena satu sentuhan baru ini aja. Bayangin kalau dua. SNI, thermoplastik, dan Rp325.000. Kaca yang kuat, ada lengkungan air intake di sini. Desain ventilasi yang cukup transparan, ada lengkungan di samping kiri kanan shell helm, garis ke belakang, spoiler pendek. Jika kita nundukin helm, kamu baru bisa ngeliat dua exhaust yang ada di dalam spoiler, logo G1, dan dua ventilasi exhaust sisanya. 4 warna solid dan 4 warna pastel. Sabar, saya nggak hafal. Ada black, black dove, dim gray dove. Lihat warna ventilasi dan spoiler yang berbeda. White yang saya punya ini, lalu pastel ada light Tosca, cream mocha, pink pastel, dan emerald green. Helm ini didesain untuk siapa? Buat user-user yang selalu drop komen di channel YouTube minta rekomendasi helm di bawah 500.000 dengan minim kekurangan. Sepanjang opening ini sepertinya saya belum bahas soal desain. Kamu pasti sudah punya pendapat sendiri soal gaya GM G1 ini. Suka nggak suka, manusia mah jagonya buat nilai penampilan. Kalau saya sendiri, desain GM G1 ini estetiknya pas. Helm yang nggak agresif banget, tapi juga nggak ngebulat macam helm jadul gitu. Round oval head shape dengan cheek pads yang dibuat rada intermediate sedikit. Terasa lebih luas di bagian depan belakang, tapi terasa mengapit di kiri kanan. Jika kita melihat ke belakang, helm GM itu kebanyakan punya struktur round oval, di mana depan belakang kiri kanan secara pengukuran hampir sama. Bagian di pipi, G1 ini rada ngepres. Kalau saya boleh compare secara sopan dan profesional, tahu ini helm apa? Saya kasih bagiannya aja deh sedikit. Fittingnya sama kayak tipe helm tersebut, tapi fitment G1 lebih santai. Nggak terlalu ngekang lah kayak hubungan asmara. Karena memang inner linernya mulai dari cheek pad sampai crown liner itu berbeda. Identical, tapi berbeda. Bagian ini sikal alias padat banget. Salah satu helm yang saya pakai atau tidak pakai balak lava tetap adem. Ingat guys, model di sini adalah orang yang berambut gondrong. Yang gondrong aja bilang dia itu adem, gimana yang cepak? Fitur paling killer. Lagi-lagi ini bakal jadi contoh buat brand-brand lain. Siapa dah zaman sekarang nggak kepingin kepalanya adem? Set life banget. Udah helm keren, dipakai di atas motor kesayangan, tapi ternyata ventilasinya nggak perform sama sekali. Kepala nahan panas tapi nggak mau ngakuin. Ada desain ventilasi, tapi ternyata dalamnya nggak bolong. Wah, penipuan itu artinya. Performanya ngacir, anti gengsi. Lubang anti-vortex turbulence yang mereka punya ini buat harian 20, 40, 60, 80 maksimum kepala pasti adem. Asli deh, performa kayak gini nggak sesuai banget dengan budaya helm under 500.000. Kalau di kampung mungkin udah dikucilin ini bocah, nggak ngikutin aturan yang ada. Tapi di situ G1 bersinar. Nggak heran lah fitur yang sudah susah payah mereka buat ini punya peran lebih. Tidak sekedar buat harian saja, tapi persiapan buat ngeladenin negara yang akan semakin panas lewat ventilasi ini. Bikin lebih setia lah kita sama brand tersebut dan dipakai jangka panjang, apalagi kalau mereka ngeluarin helm full face di 2024 ini. Panas-panasin brand adalah jalan ninja kita. Masih soal display, GM G1 ini dilengkapi dengan smoke sun visor yang nyaman saat digunakan baik pagi maupun malam hari.
Soal kenyamanan, kepekatan, dan tipisnya visor ini udah baik untuk nemenin saya selama full 2 bulan ini. Recet, saya nggak pernah meragukan ya. Nggak ada ngasih feel lemah, nggak akan turun ketika kena polisi tidur 2 meter, dan bisa diandelin. Talang air, kebetulan banget kemarin kehujanan menggunakan CG1. So far tidak ada air yang bocor masuk ke dalam wajah sama sekali ketika nabras hujan badai. Easy peasy level squeezy, where is my donut? Mari kita pretelin helm ini. Busanya full berwarna hitam gitu dan terbuat dari material soft microfiber. Dan seperti yang saya bilang beberapa menit yang lalu bahwa busa G1 ini terlampau halus, besar, dan bisa ngasih feel snug di antara pipi kamu. Top deh. Ketebalannya saya suka, sikal banget. Saking sikal yang mampu membuat helm ini stay in place. Crown liner, bagian dari bandela sampai neckroll ini jadi satu. Sangat mudah untuk dibongkar pasang. Lihat bagian jaring-jaring dan bolongan-bolongan ini. Nah, ya udah. Kurang lebih di bagian kepala sinilah yang akan kamu rasakan hembusan angin. Bada bing, bada boom. EPS, 4 lubang dari depan, 1 di tengah, dan 2 exhaust di belakang. Oh, buat yang sering DM di Instagram saya, ini bukan cacat produksi ya, tapi memang lubangnya ini tidak bolong, tapi bolong sedikit di depannya gitu. Oh iya, hampir lupa. G1 belum provide ruangan buat intercom dan eyeglasses fit. Diakalin buat intercom tentu saja bisa, cuma ini bukan model yang kalau kita beli, ya udah aja gitu. Karena memang helmnya provide, jadi kita tinggal sat-sat wat-wat, intercom pun terpasang. Dan kalau perihal kacamata, dia masuk mah pasti masuk. Cuma kacamata jadinya ngatung ke atas gitu ketika terpasang. Kita nggak bisa adjust. Size comparison, ini ZS611, oli terbaik motor matic, ngip. Review saya sebelumnya GM Venus khusus wanita berhijab, dan 2 video short terbaru saya. Apa yang saya suka? Pertama adalah untuk harian udah hal cetek lah buat helm ini. Hardware-nya ganas, optimalisasi di dunia nyata ngegas. Masih pada ingat kan helm ini di bawah 500.000? Saya akan menjadikan motor saya ini sebagai indikasi besar kecilnya helm. Jadi buat teman-teman yang punya ukuran bagasi yang sama atau lebih besar atau motornya lebih modern dari saya ini, kemungkinan bahwa helm tersebut bisa masuk. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa helm G1 bisa masuk dengan sempurna. Artinya apa? Helm ini termasuk kecil. Nomor 3, 1, 2, 3, helmnya adem semua. Apa yang bisa diperbaikin? Nomor 1, dengan harga segitu dan dengan apa yang dikasih, saya nggak layak sepertinya nyari-nyari kesalahan atau kekurangan dari helm ini. Karena memang nggak ada. Well, ada, tapi jatuhnya receh. Seperti mungkin kaca utama berwarna smoke ini kurang cocok kalau dipakai di tengah siang bolong. Solusi, ya pakai helm yang ada sun visornya lah. Seperti yang saya bilang, receh. Semuanya benar-benar cukup. Dibuat dengan baik, dieksekusi dengan baik. Helm SNI paling murah yang masuk dalam gold tier. Ini fitur bisa merubah kebiasaan orang pakai helm. Berasa unlock skill baru. Mesinnya sama, tapi satu hal yang berbeda. Cukup mengerikan. Tapi untungnya atau sayangnya, dia rada berisik aja karena suara angin yang masuk lewat ventilasi itu cukup vokal. Kamu akan menyadarinya ketika ada angin masuk melewati kepala kamu dari suaranya itu. Tapi ingat, berdasarkan pengalaman saya, ini bisa ditoleransi. Kebisingan suara nggak akan bikin kita sampai budek gitu, karena busa G1 ini terbilang tebal. Dengan harga segitu plus noise yang ada, masih understandable. Begitu aja ya in-depth review saya buat GM G1. Udah pasti saya suka banget sama ini helm. Salah satu helm terbaik yang bisa dibeli. Udah saya pakai juga selama 2 bulan ini dari rilis di Jakarta Timur. Pertama kali juga kayaknya brand GM mengadakan launching seperti ini. Helm yang dari luar kelihatannya sama-sama aja, tapi di dalamnya menyimpan sebuah kejutan ketika dipakai. Di sini GM nunjukin kalau helm di bawah 500.000 itu bisa melakukan hal lebih. Mereka nguatin di bagian R&D, jadi nggak cuma desain lagi dan desain lagi dengan material copotan satu tipe ke tipe yang lain. Capek deh kalau aplikasinya kayak gitu. Tapi gimana menurut kamu dengan GM G1 ini? Apakah sudah punya? Apakah belum punya? Apakah dia butuh improvement? Atau tidak butuh improvement? Let me know in the comments down below. Demikian in-depth review New Type. Kalau sudah yakin mau beli bisa cek linknya ada di bawah. Saya Gerard New Type. Thank you so much for watching. I'll see you in the next awesome video. Ciao.
Kayaknya di bawah 400.000 dikuasain oleh GM semua ya.